Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam highlight Koran Tribun Timur edisi hari ini Jumat 27 September 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda yang tentunya dimuat dalam harian cetak Tribun Timur edisi hari ini. Dan bagi Anda yang tentunya tidak ingin ketinggalan informasi, jangan lupa untuk berlangganan dengan menghubungi hotline subscriber kami di 0411811500 melalui fixed phone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081141355555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan Tribuners, kita beralih ke informasi paling pertama di halaman 1 tentunya. Sebagai highlight Koran Tribun Timur, yakni informasi mengenai salah satu program yang digagas oleh Presiden terpilih di pemilu 2024 lalu, yakni Prabowo Subianto, yaitu program makan siang gratis, di mana di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri sesaat akan dilaksanakan uji coba makan siang gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun biaya makan siang gratis di Sulawesi Selatan berada di angka 25.000 seporsi. Dikutip dari Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berencana menggelar uji coba makan siang gratis di Kabupaten Pangkep, Jeneponto, dan juga Luwu Timur. Daerah ini dipilih karena banyak warga yang berada di garis kemiskinan dan juga kurang gizi. Dilanjutkan ke halaman 7 Tribuners. Dijelaskan bahwa khusus di tingkatan sekolah dasar Kabupaten Jeneponto bahwa akan dilaksanakan dengan data sebanyak 102 anak, di mana ketika dilaksanakan 3 bulan dengan asumsi setiap porsi makan sebesar Rp25.000 akan meraup sekitar 191 juta anggaran yang dibutuhkan, kata Iqbal Najamuddin, Kepala Dinas Pendidikan Sulsel di kantornya pada hari Kamis lalu. Sementara itu, uji coba tingkat SMP akan digelar di Kabupaten Pangkep. Iqbal juga sudah mengantongi data uji coba di tingkat SMP, di mana dalam simulasinya terdapat sebanyak 239 orang siswa SMP yang akan menikmati uji coba makan siang gratis selama 3 bulan mendatang. Sementara untuk simulasi berikutnya, tentunya dengan hitungan Rp25.000 per porsinya, maka anggaran yang dibutuhkan untuk SMP akan meraup sebesar Rp448 juta. Sementara itu, untuk SMA sendiri, sasarannya sebanyak 356 orang dan sama juga nilainya di Rp25.000 sehingga total meraih 742 juta. Sehingga total selama 3 bulan percobaan akan dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,3 miliar. Iqbal mengaku besaran Rp25.000 per porsinya masih akan diformulasikan ulang, sebab kajian mengenai gizi makanan masih dilakukan. Iqbal masih ingin melihat dengan sejumlah harga tersebut apakah sudah memenuhi gizi yang dibutuhkan siswa ataukah belum. Angka Rp25.000 mungkin akan dihitung ulang apakah Rp25.000 itu sudah memenuhi gizi atau belum. Tapi tentunya ini adalah standar yang harus disiapkan. Realistisnya sudah lengkaplah 4 sehat 5 sempurna, di mana sebelumnya penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Zudan Arif Fahrullah sudah membahas mengenai Ranperda, cadangan pangan bersama Dinas Ketahanan Pangan atau Ketapang. Untuk mendukung makan siang gratis, Pemprov Sulsel harus menyiapkan cadangan pangan yang cukup. Artinya, potensi produksi pangan harus ditingkatkan selaras dengan meningkatnya kebutuhan. Pemetaan daerah produsen pun harus dilakukan Pemprov Sulsel bersama dengan Pemda. Berikutnya, sentra produksi beras
protein hewani serta sayur-sayuran juga harus jelas. Lebih lanjut lagi, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Disdik Sulsel menyampaikan bahwa juga akan diberikan dan disiapkan beasiswa bagi guru untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Untuk saat ini sendiri, guru Sulsel kebanyakan memang lulusan sarjana. Data Disdik Sulsel, guru dengan lulusan sarjana mencapai sekitar 17.000 atau 83%. Sementara itu, guru dengan pendidikan magister di angka 16,30% atau sekitar 3.360.000 guru. Peningkatan kapasitas guru memang sedang menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Sulsel. Rencananya anggaran beasiswa sudah masuk dalam APBD perubahan 2024, kemudian dilanjutkan masuk dalam APBD pokok 2025 mendatang. Sebelumnya diberitakan PJ Gubernur Profesor Zudan Arif Fahrullah berencana menyalurkan beasiswa bagi aparatur sipil negara, guru hingga masyarakat umum. Untuk itu, Profesor Zudan mulai menghitung kebutuhan untuk ASN terlebih dahulu. Rencananya beasiswa yang diberikan bersumber dari APBD Sulsel. Begitu juga untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah guna menyusun perencanaan dan pengembangan SDM ini. Dan Tribuners, dapat kita lihat juga bersama di grafis yang ada di layar bahwa dalam sepiring makan siang gratis yang akan diuji cobakan nanti akan berisikan makanan berupa protein nabati atau sayur, juga akan ada protein hewani berupa telur dan juga ayam, lalu akan ada sumber karbohidrat yakni nasi dan juga susu sebagai pelengkap 4 sehat 5 sempurna. Total siswa yang akan diuji cobakan pada bulan mendatang yakni sebesar 737 orang siswa yang terbagi atas 102 murid SD, 356 tingkat SMA dan juga 239 tingkat SMP. Dan Tribuners, total anggaran yang dibutuhkan selama 3 bulan yakni sebesar 1,3 miliar rupiah dengan skema pembiayaan yang pertama bersumber dari APBN, yang kedua bersumber dari APBD dan CSR perusahaan. Dan Tribuners, tentunya kita semua berharap untuk segala program yang digagas oleh Presiden terpilih dapat berjalan dengan lancar dan juga tentunya sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Dan dari informasi program makan siang gratis, kita beralih Tribuners. Untuk informasi berikutnya di bagian atas sebelah kiri Tribuners ada informasi mengenai fenomena dinasti politik di Sulsel, di mana ponakan menggantikan paman. Pilkada di Sulawesi Selatan tak luput dari isu politik dinasti atau politik kekeluargaan. Sejumlah daerah yang akan menggelar Pilkada serentak 2024 diikuti oleh orang-orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan penjabat sebelumnya. Di Kabupaten Pangkep, politik dinasti mencuat setelah majunya kembali petahana Muhammad Yusran Lologao di pemilihan Kepala Daerah Pangkep 2024. Yusran adalah Bupati Pangkep yang telah menjabat sejak 26 Februari 2021. Usianya pada saat itu masih 28 tahun. Ia menjadi bupati menggantikan pamannya Syamsuddin Al-Hamid yang sudah menjabat 2 periode. Sebelum terpilih menjadi bupati termuda di Sulsel, Yusran menjabat Ketua DPRD Pangkep periode 2019 hingga 2020 menggantikan Andi Ilham Zainuddin. Ilham merupakan ipar Syamsuddin dan Pilkada Pangkep 2020 banyak dihiasi lingkar kerabat Syamsuddin. Yusran pada saat itu bahkan terlibat rivalitas dengan kerabatnya sendiri yang menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Ilham Zainuddin dan Rismayani. Rismayani merupakan istri Syamsuddin. Seperti Yusran, Andi Rio Idris Pajalangi berusia 51 tahun juga mau menggantikan pamannya Bupati Bonde periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023 Andi Fasar Mahdin Pajalangi berusia 61 tahun. Andi Rio memiliki pengalaman sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar 3 periode, mulai dari tahun 2009 hingga 2004. 2 periode terakhir dia terpilih sebagai anggota DPR RI bertepatan dengan masa Andi Fasar menjabat bupati.
Demikian pula dengan Islam Iskandar, berusia 37 tahun, bakal calon Bupati Jeneponto sekaligus generasi ketiga dari klan Ishak Iskandar. Muhammad Ishak Iskandar adalah Bupati Jeneponto periode 1974 hingga 1980. Kemudian putranya, Iksan Iskandar, menjabat Bupati Jeneponto periode 2013 hingga 2018 dan 2018 hingga 2023 lalu. Kini Islam, ponakan dari Iksan, mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Paris Yasir. Paris menjadi Wakil Bupati saat Iksan menjabat untuk periode kedua. Lain halnya bakal calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berusia 48 tahun dan bakal calon Wakil Bupati Jeneponto, Andri Suryana Arif Bulu. Ia bukanlah kerabat langsung dari kepala daerah periode sebelumnya, tapi merupakan ponakan mantan kepala daerah di daerah lain di Sulawesi Selatan. Munafri merupakan ponakan dari Wakil Bupati Majene periode 2001-2006, Kalma Katta. Saat Kalma menjabat sebagai Wakil Bupati Majene, masih bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Andri, ponakan Wali Kota Parepare periode 1993 hingga 1998, Syamsul Alam Bulu. Namun ayah Andri, Syamsul Arif Rifai Bulu, berusia 72 tahun, pernah menjabat sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat tahun 2005 hingga 2006 dan PJ Gubernur Papua pada tahun 2011 hingga 2012. Ada pula fenomena menarik, ponakan dan paman bertarung di daerah berbeda. Bakal calon Bupati Sinjai Andi Kartini Otong, berusia 53 tahun sekaligus Wakil Bupati Sinjai periode 2018 hingga 2023, merupakan ponakan Bupati Bulukumba periode 2021-2024, Andi Mukhtar Ali Yusuf. Mukhtar kembali mencalonkan diri sebagai Bupati. Sinjai dan Bulukumba adalah dua kabupaten bertetangga. Di Sinjai, Kartini juga harus terlibat rivalitas dengan kerabatnya sendiri. Bakal calon wakil bupati yang menjadi lawannya, Andi Iksan Hamid, memiliki hubungan sepupu 3 kali dengan dirinya. Mereka satu rumpun keluarga Tondong Sinjai. Kekerabatan kuat. Pengamat politik Profesor Sukri Tama mengakui ikatan keluarga atau kerabat memang kental dalam kontestasi politik di Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomenanya, banyak kontestasi pilkada yang menggait nama keluarga untuk meraup suara, baik itu secara ikatan darah, merupakan keluarga, maupun berafiliasi menjadi kerabat keluarga tertentu. Hal ini umum terjadi dalam kontestasi politik. Pasalnya, kata ia, teori politik juga menjelaskan bahwa kedekatan secara berkekeluargaan bisa menjadi alasan pemilih menentukan calonnya. Ditarik dalam budaya Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Sukri melihat ada benang merah eksistensi politik kekerabatan masih terjaga. Disebutnya budaya Sulsel masih menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan atau kekerabatan, sehingga kepercayaan terhadap kandidat tertentu bisa tumbuh melalui ikatan tersebut. Politik kekerabatan pun bertahan menjadi salah satu aspek penentu pemilih dalam menyalurkan suaranya. Informasi lain di halaman pertama, Tribuners, juga mengenai salah satu program yang digagas oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Api Alia, yang akan membangun asrama untuk anak-anak di pulau, di mana anak-anak yang tinggal di pulau di kota Makassar menjadi perhatian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar nomor urut 1, Munafri Arifuddin dan Alia Mustika Ilham. Pasangan berakronim mulia ini akan membangun sebuah asrama khusus untuk anak-anak pulau. Asrama khusus ini digunakan untuk anak-anak yang ingin bersekolah di Makassar. Selain asrama, mereka juga akan mendapat biaya pendidikan secara gratis dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Munafri kepada Tribun di Hotel Arya Duta Makassar pada hari Kamis 26 September lalu. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar ini menambahkan, dengan inisiatif ini ia berharap dapat memberikan harapan baru bagi anak-anak pulau di Makassar. Di sisi lain, Api Alia berencana membangun gudang logistik di wilayah kepulauan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama saat musim ombak melanda. Seperti apa informasi selengkapnya, Tribuners? Tentunya dapat Anda baca di halaman pertama dan dilanjutkan pada halaman 7 harian cetak Tribun Timur. Dari halaman pertama kita beralih ke informasi berikutnya di halaman 8, tepatnya pada Tribun Politik.
Di Tribun Politik Tribuners terdapat beberapa informasi terbaru mengenai update jelang pelaksanaan Pilkada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di antaranya ada pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Andi Seto dan Kiki yang menghadiri pertandingan tinju di Tanjung Bunga. Selain itu, Tribuners juga ada informasi mengenai pasangan Hati Damai yang mengklaim akan banyak anak muda yang merapat, di mana pasangan calon bupati dan wakil bupati Goa bernomor urut 2 Husnia Talenrang dan juga Darmawang Syamuin atau Hati Damai semakin merepresentasi figur anak muda di Pilkada Goa 2024. Sekretaris Jaringan Pengusaha Muda Goa, Sultan Farhan, menyampaikan jika sosok Husnia Talenrang dan Darmawang Syamuin merupakan mentor yang berperan besar bagi gerakan kreatif anak muda milenial di Goa. Menurutnya, paslon nomor urut 2 ini tidak hanya menjadi teladan dengan visi yang jelas dan mendukung kaum muda, tetapi juga berperan sebagai figur yang membimbing seperti orang tua dan teman curhat yang mampu membantu mencari solusi masalah-masalah masa depan. Adapun juga dalam kesempatannya, kedekatan ini menurut Sultan terbentuk karena anak-anak muda percaya bahwa Husnia dan Darmawang Syah memang benar-benar peduli dan memberikan bimbingan yang akan membawa mereka menuju masa depan yang lebih cerah. Dan informasi berikutnya, Tribuners, ada instruksi dari Kaswadi, warga Sopeng di Wajo yang mendukung Ar-Rahman. Sementara informasi lainnya adalah Gakumdu diminta awasi ASN di Kabupaten Pindrang, dan juga informasi mengenai pemilih milenial dominasi DPT Pilgub Sulawesi Selatan. Jumlah pemilih milenial dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Sulawesi Selatan meningkat. Angkanya mencapai 30 hingga 40% dari total daftar pemilih tetap Pilgub Sulsel 2024. Pada Pilgub yang akan terselenggara pada tanggal 27 November mendatang, jumlah pemilih milenial mencapai 2.216.004 orang. Sedangkan pada pemilihan presiden atau Pilpres sebelumnya, jumlah pemilih milenial mencapai 2.049.357 orang. Komisioner KPU Sulsel Romi Harminto mengatakan jumlah daftar pemilih tetap di Sulsel mencapai 6.680.807 orang. Dari angka itu, ada pemilih milenial yang berumur 17 tahun sampai dengan 30 tahun itu di angka 2.216.004 pemilih. Katanya saat ditemui di kantor KPU Sulsel Jalan Andi Pangerang Veteran di Kota Makassar, dari hasil itu Romi mengatakan bahwa pemilih milenial mendominasi jumlah DPT di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun kata Romi, terdapat peningkatan jumlah pemilih milenial pada Pilgub kali ini. Lanjut, mantan komisioner KPU Kota Makassar itu saat ini mengatakan bahwa KPU terus memacu agar partisipasi pemilih dapat meningkat di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan untuk jumlah tempat pemungutan suara juga mengalami penambahan. Dalam kesempatannya disampaikan bahwa sebagaimana Bawaslu sebelumnya yang disampaikan pada DPS akan bertambah total TPS, di mana dari 14.544 TPS akan menjadi 14.548 TPS. Jadi bertambah sebanyak 4 TPS. Adapun kata Hasbullah untuk DPT yang sudah ditetapkan akan diserahkan ke tingkat KPU Republik Indonesia. Terkait dengan daftar pemilih potensial, katanya sudah dimasukkan, hanya saja tinggal pemilih yang belum perekaman tinggal dimasukkan. Dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, kata Hasbullah hanya 1 kabupaten yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal atau melawan kotak kosong, yakni di Kabupaten Maros. Di bagian bawah Tribuners ada grafik yang menunjukkan pemilih milenial di Pilgub Sulsel dengan total DPT 6.880.807 pemilih, terdiri dari 3.251.511 lelaki dan juga sebanyak 3.429.296 perempuan. Adapun untuk Kota Makassar sendiri menjadi wilayah dengan pemilih terbanyak sebanyak 1.877 DPT, 501
501.571 orang laki-laki dan juga 535.593 perempuan. Dan Kabupaten Bone juga berada di angka 590.923 pemilih. Dan Tribuners informasi mengenai pemilih milenial dominasi DPT Pilgub Sulsel tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam highlight Koran Tribun Timur edisi kali ini. Jangan lupa bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan informasi, langsunglah berlangganan dengan menghubungi hotline subscriber di 0411 811 5500 melalui fix phone atau menghubungi hotline Tribun Family Card di 081 1413 5555 melalui SMS ataupun WhatsApp. Dan dengan demikian saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.